Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadullah Syakiri dengan NIM 12250115109 akan menjelaskan penggunaan kombinasi klausa join, group by, having, dan order by yang diintegrasikan dengan fungsi biasa, fungsi grup, dan operator. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu klausa join, klausa group by, klausa having, dan klausa order by. Klausa join merupakan perintah di MySQL untuk menggunakan dua tabel atau lebih berdasarkan kolom yang sama. Setelah itu, klausa group by adalah fungsi untuk mengelompokkan data dalam sebuah kolom yang ditunjuk. Fungsi ini akan menghasilkan kelompok data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Klausa having adalah memungkinkan kita untuk menyaring setelah masing-masing paket data. Sedangkan klausa order by digunakan untuk mengurutkan record berdasarkan kolom tertentu. Pengurutan dapat dilakukan secara menaik dari A sampai Z atau menurun dari Z atau A sampai A. Baiklah, langsung saja yang pertama kita masuk ke aplikasi MySQL. Yang pertama, sini kita memasukkan username. Sini kita bikin username-nya database nama kita. Setelah itu kita masukkan passwordnya. Jika sudah terkonek, langsung saja kita pilih dari tabel employees, kita pilih select dari tabel employees. Kita bisa disingkat dengan E saja, lalu titik, dan cari namanya employee ID. Lalu employee, cari nama dari employees, itu employee name. Dari employee tadi kita cari first name. Selanjutnya dari tabel department kita cari namanya departemen ID. Departemen ID. Dan satu lagi bisa kita ambil dari tabel departemen, yaitu departemen name. Departemen name. Departemen name. Langsung enter. Terus kita masukkan ini yang kita pilih tadi dari tabel yang mana. Jadi yang kita pilih tadi itu dari tabel employees. Setelah itu kita bikin inner join-nya. Inner join ini untuk menggabungkan yang dari tabel employee tadi dan tabel department. Jadi kita tulis inner join department
bikin department ID sama dengan departemen, bikin namanya departemen ID juga. ID. Nah, di mana employees dan departemen ID ini lebih dari 50 kita bikin. Misalnya jadi kita bikin where is department ID besar dari 50. Jangan lupa titik koma ya, langsung enter. Oh, di sini. Men. Udah, langsung enter aja. Nah, di sini langsung timbul departemen ID-nya yang lebih dari 50, 60, 80, 90 dan ada 110. Selanjutnya kita bikin sama seperti tadi. Employees yang ini ya kita bikin jadi right join. Where-nya kita ganti menjadi lebih dari 20. Oh, kita salah di line ketiga lagi. Langsung aja kita ganti ya. Di sini. Dan jangan lupa menambahkan where-nya. Nah, where-nya kita bikin 20. Nah, jadi dia departemennya
lebih dari 20. Ada 50, 60, 80, 90, dan 110. Selanjutnya kita bikin yang labnya. Yang kita inputkan masih sama, yaitu employee ID, first name, department ID, dan department name. From employees nya bikin lab join. Setelah itu jangan lupa menambahkan operatornya. Nah, operator itu apa? Operator ini digunakan untuk membandingkan nilai, melakukan operasi matematika, atau menentukan kondisi logika dalam pernyataan SQL. Sebelumnya juga ada operator di sini. Ini 20 dan satu lagi 50. Nah, yang di sini kita bikin operatornya 60. Sudah, enter saja. Nah, di sini hasil departemen ID-nya itu di atas 60, lebih besar dari 60, itu 80, 90, dan 110. Nah, itu bagian klausa join-nya. Selanjutnya kita bikin dari klausa group by. Pertama kita pilih dulu, kita select font, first name dari first name-nya dan last name-nya. Select first name, last name. Nah, kita dapat first name dan last name nih dari tabel yang mana? Nah, kita bikin from dari tabel employees. Setelah itu barulah kita bikin group by-nya. Group by ini kan mengurutkan tadi ya. Kita mengurutkan last name-nya. Nih. Jangan lupa titik koma. Name. Oke, langsung aja di enter. Nah, sini langsung akhir namanya udah terurutkan dari huruf A sampai huruf Z. Setelah itu kita bikin having-nya. Kita pilih dulu, select, kita bikin department name sama seperti tadi, department dari department name ini bikin sum salary. Ini adalah jumlah dari gaji departemen yang ada di departemen tersebut. Bikin salary, yaitu gajinya. Salary ini kita bikin jadi cari rata-ratanya.
rata. Setelah itu select department name sum salary rata-rata. Jadi kita bikin ini from dari table employees list untuk digabung sama tabel department. From employees join department. Setelah itu jika kita membuat mapping ini, dia tidak bisa berdiri sendiri, jadi kita masukin group by. Bikin group by yang udah kita bikin tadi, yaitu yang department name, department name. Setelah itu baru kita bikin mapping jumlah dari itu gajinya, salary, ya lebih kecil dari lebih kecil dari 10.000. Jangan lupa titik koma ya. Ulang. Select sum salary rata-rata department. Ini department ID, ini department name, lalu mapping sum salary ya, baru kita enter. Nah, sini department name-nya yang kurang dari 10.000, rata-ratanya cuman ada 4.400, yaitu administrasi. Nah, selanjutnya kita bikin yang order by-nya. Select, kita pilih yang department ID, first name, lalu gajinya. Dari select department ID, first name dan salary. Setelah itu bikin dari mana nama-nama ini berasal, itu dari tabel employees. Nah, barulah kita bikin order by-nya. Order by gajinya. Nah, di sini udah terurut ya, dari gaji paling kecil sampai gaji paling banyak. Setelah itu kita bikin yang terakhir, yang kita gabungkan antara group by, mapping, dan order by.
Kita pilih dulu select departemen ID. Departemen ID sum salary, jumlah dari gajinya. Di sini kita jadikan gaji total gajinya, gaji dari tabel employee. Employees. Select department ID sum salary as total gaji from employees. Enter. Terus dari gaji besar sama dengan 6.000. Kita ulang aja. Enter. Ulang. Salary besar sama dengan gaji di atas 6.000. Setelah itu masukkan group by department ID. Department ID, group by department ID. Setelah itu bikin having sum total dari gaji besar dari 9.000. Misalnya order by dari departemen ID tadi, departemen ID. Jangan lupa kita cek dulu apakah sudah betul. Select departemen ID sum salary as total gaji from employees bersalary besar sama dengan 6.000. Group by departemen ID sum salary besar dari 9.000 by departemen ID. Bentar. Nah, di sini dia keluar gaji yang ada di atas 9.000. Ada 19.000, 15.000, 30.000, 100 dan seterusnya. Nah, itu aja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jadi yang masih bingung, ini adalah contoh dari fungsi group. Dan yang ada ini dari membandingkan nilai ini itu adalah operatornya. Dan yang ini adalah contoh dari fungsi biasa.
Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.